Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya angkat suara usai resmi berpisah dengan skuad Garuda. Namun dalam unggahan perpisahannya di media sosial, pelatih asal Belanda itu tak menyampaikan permohonan maaf kepada supporter Timnas Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, kekalahan telak Israel dari Norwegia disambut sorak gembira publik dunia. Banyak pihak mengapresiasi striker Norwegia Erling Haaland yang dinilai berjasa memperkecil peluang Israel untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengajukan banding ke FIFA terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Federasi mengandalkan dokumen baru yang lebih lengkap dan terverifikasi. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengajukan banding kepada FIFA terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Pejabat Presiden FAM, Datuk Yusof Mahadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan banding. Melalui tim hukum sebelum batas waktu yang ditetapkan FIFA pada Rabu 15 Oktober 2025 pagi waktu setempat. Proses banding tersebut diajukan oleh pengacara eksternal yang ditunjuk langsung oleh FAM. Dalam upaya banding kali ini, FAM turut melampirkan dokumen baru milik 7 pemain naturalisasi yang disebut lebih lengkap dan terverifikasi. Federasi pun mengaku optimis banding tersebut akan membuahkan hasil positif. Diketahui, kasus ini bermula pada akhir September lalu ketika FIFA menyatakan FAM bersalah dalam pelanggaran administratif terkait dokumen naturalisasi 7 pemain, yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Menurut FIFA, terdapat pemalsuan data pada dokumen kelahiran kakek atau nenek dari ketujuh pemain tersebut. FAM sebelumnya mengklaim bahwa para pemain memiliki garis keturunan Malaysia dari pihak kakek nenek. Namun hasil verifikasi FIFA menunjukkan mereka justru lahir di Eropa dan Amerika Selatan. Atas pelanggaran itu, FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,2 miliar rupiah kepada FAM. Sementara masing-masing pemain dikenai denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41,4 juta rupiah, serta larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. FAM sempat menyebut bahwa insiden tersebut terjadi akibat kesalahan teknis staf administrasi dalam pengelolaan dokumen pemain naturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya angkat suara usai resmi berpisah dengan skuad Garuda. Namun dalam unggahan perpisahannya di media sosial, pelatih asal Belanda itu tak menyampaikan permohonan maaf kepada supporter Timnas Indonesia.
Patrick Kluivert akhirnya muncul dan buka suara usai resmi berpisah dengan timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Belanda itu masih belum menyampaikan permohonan maaf kepada para supporter Garuda yang kecewa atas hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar berakhirnya kerjasama Kluivert dengan PSSI diumumkan pada Kamis 16 Oktober 2025. Melalui keterangan resminya, federasi menyebut pemutusan hubungan kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pengumuman itu, PSSI juga memastikan bahwa seluruh jajaran pelatih dan staf yang dibawa Kluivert turut mengakhiri masa tugasnya bersama timnas Garuda. Menariknya, dalam rilis resmi tersebut tak ada satupun pernyataan dari Patrick Kluivert. Baru melalui akun Instagram pribadinya, ex mantan pemain Barcelona itu menulis pesan perpisahan yang singkat. Unggahan sepanjang 38 kata dalam bahasa Inggris itu membuat ucapan terima kasih pada para pemain, staf pelatih, supporter hingga ketua umum PSSI Erick Thohir. Ia juga mengaku menyesal karena gagal membawa tim merah putih mencapai target, namun tetap bangga pernah dipercaya menunggangi skuad Garuda. Meski begitu, satu hal yang disorot publik adalah tidak adanya kata maaf dalam pernyataan tersebut. Padahal, para pendukung timnas Indonesia sangat menantikan permintaan maaf dari juru taktik asal Belanda itu. Usai kegagalan, Garuda melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, PSSI menegaskan bahwa keputusan ini juga didasari dua tolok ukur utama, yakni dinamika internal dan arah strategis pembinaan timnas Indonesia ke depan. Patrick Kluivert sendiri ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Januari 2025. Ia datang bersama dua asisten, Alex Pastoor dan Denny Lajet, serta sejumlah tenaga ahli yang dibawanya dari Belanda. Kurang dari 1 tahun memimpin, kerjasama Kluivert bersama skuad Garuda pun resmi berakhir tanpa mampu memberikan hasil sesuai harapan. Pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI menjadi babak penutup yang menyakitkan bagi perjalanan pelatih asal Belanda itu bersama timnas Indonesia. Berikut deretan dosa-dosa Kluivert yang membuat posisinya tak tertolong lagi. Pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI menandai berakhirnya kiprah pelatih asal Belanda itu di sepak bola Indonesia. Datang dengan reputasi mentereng sebagai legenda Belanda, Kluivert justru menutup masa kepelatihannya dengan catatan mengecewakan. Sejak awal masa jabatannya, keputusan-keputusan Kluivert kerap menuai kritik dan gagal membawa hasil positif bagi timnas Garuda. Ambisi besar untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 sirna setelah tersingkir di fase akhir kualifikasi. Di bawah arahannya, Indonesia hanya mencatat sedikit kemenangan dan tampil tanpa arah permainan yang jelas. Strategi umpan pendek dengan tempo lambat membuat serangan Garuda tumpul dan mudah dipatahkan lawan. Kluivert juga dianggap tidak mampu beradaptasi dengan karakter pemain lokal.
Pelatih asal Belanda itu memaksakan pola permainan ala Eropa yang sulit diterapkan dengan kondisi fisik dan mental skuad Indonesia. Dampaknya, performa tim tidak stabil, bahkan saat menghadapi lawan yang secara kualitas lebih rendah. Dalam debutnya melawan Australia pada 20 Maret 2025, Kluivert mengubah formasi 3 bek menjadi 4 bek. Tim Garuda sempat tampil agresif di awal laga, tetapi permainan cepat kehilangan arah dan kebobolan 3 gol di babak pertama. Eksperimen serupa dirinya lakukan ketika menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Namun hasilnya lebih buruk, yakni Indonesia kalah telak 0-6. Meski begitu, Kluivert tetap bersikeras dengan skema 4 bek yang kembali ia terapkan dalam uji coba melawan China Taipei dan Lebanon. Indonesia menang 6-0 atas China Taipei dan imbang 0-0 melawan Lebanon. Hasil yang membuatnya percaya diri untuk mempertahankan formasi tersebut. Saat menghadapi Arab Saudi, keputusannya justru menjadi bumerang. Legenda Belanda itu menduetkan Itzes dan Kevin Dix di jantung pertahanan, serta menempatkan Jacob Sayuri yang berposisi asli sebagai winger sebagai bek kanan. Di lini tengah, Mark Klok dan Beckham Putra tampil di bawah performa, sementara Klok tak diganti selama 90 menit. Hasilnya, Indonesia kalah 2-3 dari tuan rumah dan Kluivert banjir kritik dari para supporter. Meski permainan membaik saat melawan Irak, Indonesia kembali menelan kekalahan 0-1 dan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Sehingga hasil tersebut menutup perjalanan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia dan PSSI. Kekalahan telak Israel 0-5 dari Norwegia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia disambut sorak gembira publik dunia. Banyak pihak mengapresiasi striker Norwegia Erling Haaland yang dinilai berjasa memperkecil peluang Israel untuk lolos ke putaran final. Masyarakat sepak bola sedunia mendesak agar UEFA dan FIFA menjatuhkan hukuman pada Israel karena genosida yang mereka lakukan di Palestina. UEFA dan FIFA diminta berlaku adil karena dulu langsung menskor Rusia ketika menginvasi Ukraina. Publik ingin agar timnas Israel dikeluarkan dari semua kompetisi resmi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, UEFA dan FIFA sepertinya memang pilih kasih, karena sejauh ini mereka masih membiarkan klub-klub Israel tampil di kompetisi antar klub Eropa. Bahkan timnas Israel juga terus bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Tidak bisa mengandalkan UEFA dan FIFA
untuk mengeluarkan Israel agar tidak ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2026? Banyak publik yang berharap pada Norwegia dan Erling Haaland untuk mengambil peran mendepak tim asuhan Ranbeen Simon. Pertandingan Israel melawan Norwegia berlangsung pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari tadi di Oslo dalam lanjutan grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dalam laga tersebut, timnas Norwegia berhasil menghajar Israel 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Manchester City Erling Haaland berhasil mencetak hat-trick serta pengibaran bendera Palestina di tribun. Dengan hasil tersebut membuat Norwegia memuncaki klasemen dengan 18 poin dan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara Israel berada di peringkat ketiga di bawah Italia dengan torehan 9 poin yang membuat kesempatannya untuk lolos Piala Dunia 2026 sangat sulit. Dengan hasil itu, membuat banyak publik merasa senang karena Israel terbilang sulit untuk lolos Piala Dunia. Bahkan banyak yang berterima kasih kepada striker Norwegia Erling Haaland karena telah berperan besar mengalahkan Israel. Performa Mohamed Salah dalam beberapa laga terakhir bersama Liverpool menuai sorotan tajam dari para fans The Reds. Kritik semakin kencang setelah kekalahan 1-2 dari Chelsea, di mana Salah dinilai minim kontribusi meski bermain penuh selama 90 menit. Mohamed Salah menjadi perbincangan hangat di kalangan fans The Reds setelah performanya dianggap menurun dalam beberapa laga terakhir. Kritik semakin deras setelah The Reds kalah 1-2 dari Chelsea di Stamford Bridge Sabtu lalu. Dalam pertandingan itu, Salah hanya mencatatkan 35 sentuhan bola selama 90 menit dan dinilai minim kontribusi. Hasil laga tersebut menjadikan hasil buruk Liverpool yang tidak memetik kemenangan dalam 3 laga beruntun. Sementara Mo Salah dalam musim ini baru mencetak 2 gol. Kekecewaan pendukung Liverpool banyak disuarakan melalui siaran radio Talksport. Bahkan sejumlah fans meminta agar Mo Salah dicadangkan untuk sementara. Seorang pendukung bernama Francis menyebut situasi saat ini mirip dengan musim setelah Liverpool menjuarai Liga, di mana performa tim mulai menurun tajam. Ia menilai Salah seharusnya diistirahatkan demi keseimbangan dalam tim. Dengan ramainya kritik yang dilontarkan untuk Mo Salah, pelatih Arne Slot merespon kritik tersebut dengan membela Salah. Dalam wawancara usai laga, ia menilai Salah tetap aktif dalam beberapa kali berada di posisi yang menjanjikan. Slot mengaku penasaran apakah performa Salah terpengaruh oleh keputusannya tidak menurunkannya sejak awal saat menghadapi Galatasaray di Liga Champions. Menurutnya tidak ada yang tahu apakah rehat di tengah pekan membuat Salah lebih segar atau justru mengganggu ritmenya.
Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Wales dan Belgia di Stadion Cardiff City mendadak dihebohkan dengan kemunculan seekor tikus yang masuk ke lapangan pada menit ke-66. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Wales kontra Belgia di Stadion Cardiff City sempat terganggu akibat masuknya seekor tikus. Insiden terjadi pada menit ke-66 ketika Belgia unggul 2-1 atas tuan rumah. Diketahui seekor tikus masuk ke lapangan dan berlarian di atas rumput, memaksa wasit Daniel Siebert menghentikan sementara jalannya pertandingan. Para pemain dari kedua tim berusaha mengusir tikus tersebut. Kiper Belgia Thibaut Courtois sempat mencoba menangkap hewan pengerat itu namun gagal. Akhirnya, Brennan Johnson dari Wales berhasil mengusir tikus keluar lapangan. Momen unik ini menjadi sorotan supporter yang hadir di tribun, berteriak-teriak saat melihat aksi pemain menghalau tikus. Setelah pertandingan dilanjutkan, Belgia semakin menggila dengan menambah 2 gol. Sementara Wales hanya mampu membalas 1 gol. Sehingga laga berakhir dengan kemenangan Belgia 4-2. Hasil ini membuat Belgia semakin nyaman di puncak klasemen grup J zona Eropa, sedangkan Wales menempati posisi ketiga di bawah Makedonia Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.